Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, Ibu Dr. Yanti Herawati Purnama SPD MSI, selaku dosen pembimbing mata kuliah komunikasi bisnis. Dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Selamat malam semuanya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga dapat bersama-sama dalam melaksanakan tugas ini. Perkenalkan, nama saya Sri Hidayat, perwakilan dari kelompok 5 yang akan menjadi moderator dalam diskusi kali ini. Adapun anggota dari kelompok ini selain saya ialah Ahya, Eka, Gita, dan Yudiman. Kami akan berdiskusi tentang wawancara kerja. Susunan acaranya meliputi 1. Pembukaan, 2. Pembahasan materi, 3. Kesimpulan atau saran dan penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama ialah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Terima kasih. Untuk sesi selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi oleh Ahya Sanihawa, Eka Septiani, Sagita Fitri, serta kesimpulan oleh Yudiman. Saya persilakan untuk Ahya membacakan materi yang pertama. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih untuk Pak Sri Hidayat. Saya akan menyampaikan poin pertama, yaitu pengertian wawancara kerja. Wawancara kerja merupakan salah satu cara yang sangat penting bagi suatu perusahaan dalam menyaring jumlah pelamar yang ada. Berbagai aspek khususnya kepribadian yang ditampilkan baik secara verbal maupun non-verbal. Bahkan pada saat memasuki ruangan wawancara, akan memperoleh perhatian dari pewawancara. Aspek-aspek kepribadian yang akan dinilai antara lain: 1. Penampilan secara fisik. Yang kedua, daya tanggap dan sopan santun. 3. Nada suara atau tone voice. Keempat, rasa percaya diri. Kelima, inisiatif. 6. Ekspresi wajah. Dan yang ketujuh, kemampuan berkomunikasi. Untuk poin yang kedua adalah tujuan wawancara kerja. Tujuan wawancara kerja dibagi menjadi 4. 1. Untuk mengetahui kepribadian seorang pelamar. 2. Untuk membantu perusahaan mengidentifikasi pelamar kerja. Yang ketiga, untuk mencari informasi yang relevan sesuai jabatan. Dan untuk yang keempat, untuk memperoleh informasi tambahan yang dibutuhkan bagi jabatan dan perusahaan. Untuk poin yang ketiga ialah jenis-jenis wawancara kerja. Jenis-jenis wawancara kerja kita ambil 5. 1. Wawancara kerja standar one on one. Ialah wawancara kerja standar one on one merupakan jenis wawancara kerja yang paling sering digunakan saat melakukan wawancara. HRD mengadakan tanya jawab dengan calon karyawan satu persatu secara personal dengan bertatap muka langsung. Untuk yang kedua ialah wawancara perilaku, behavioral interview. Wawancara perilaku terfokus pada perilaku masa lalu untuk memprediksi perilaku masa depan. Pada dasarnya, pihak yang melakukan wawancara ingin melihat bagaimana cara menanggapi masalah yang setiap apa penyelesaian yang harus dilakukan. Untuk yang ketiga, wawancara kelompok, panel or group interview. Ialah suatu jenis wawancara kerja di mana para pewawancara terdiri dari 2 orang atau lebih biasanya. Keempat, wawancara telepon interview. Demi menghemat biaya dan efisien waktu, banyak rekrut yang melakukan wawancara kerja melalui telepon. Oleh sebab itu, pelamar harus siap dihubungi sewaktu-waktu sebab seringkali rekrut tidak memberi pilihan bagi pelamar untuk menentukan waktu kapan ia siap diwawancarai melalui telepon.
Untuk yang terakhir, kelima, wawancara seleksi, screening interview. Jika pelamar atau kandidat untuk menduduki jabatan berjumlah lebih dari 1 orang, maka dilakukan wawancara kerja untuk menyelesaikan siapa di antara kandidat tersebut merupakan kandidat yang paling equilibrium sehingga bisa dilanjut ke tahap seleksi berikutnya. Baik, terima kasih. 3 poin yang saya sampaikan akan dilanjutkan oleh teman saya Eka Septiani. Saya persilakan. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan untuk poin selanjutnya, itu poin keempat, persiapan dalam wawancara. Persiapan dalam wawancara ini tuh ada beberapa hal. Yang pertama, mencari tahu soal posisi dan job description yang akan dilamar. Persiapan interview kerja yang pertama ini mencari tahu lebih jauh terkait posisi yang akan dilamar. Hal ini bisa Anda lakukan dengan membaca deskripsi pekerjaan atau job description di tiap-tiap lowongan pekerjaan. Yang kedua itu ada menyalin semua dokumen. Dokumen yang dipersiapkan salah satunya yaitu tidak jauh-jauh dari CV, surat lamaran, identitas diri, ijazah, transkrip nilai, dan masih banyak lagi. Tetapi mungkin tidak semuanya diwajibkan untuk dibawa karena peraturan dari masing-masing perusahaan itu berbeda. Jadi jika tidak diwajibkan, tidak ada salahnya untuk membawa satu salinan karena ada beberapa perusahaan yang minta untuk meninggalkan dokumen Anda untuk kepentingan personalia. Yang ketiga yaitu memilih pakaian yang terbaik. Biasanya pakaiannya itu formal dan rapi dengan warna netral. Kemeja bisa menjadi salah satu pilihan yang bisa dipakai pada saat wawancara. Yang keempat, mengumpulkan informasi mengenai perusahaan. Mencari informasi ini tuh harus dicari sebanyak-banyaknya untuk menyiapkan persiapan wawancara kerja yang harus dilakukan. Selain itu, menguasai profil perusahaan akan menjadi nilai tambah. Anda akan terkesan mempunyai niat yang lebih untuk bekerja di perusahaan tersebut. Yang kelima, menyiapkan daftar pertanyaan. Persiapan wawancara kerja yang terakhir adalah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan umum dan jawaban. Jangan sampai tidak menjawab apa-apa pada saat ditanya mengenai suatu hal yang umum karena akan mempengaruhi penilaian. Poin selanjutnya yaitu poin kelima, sikap saat diwawancarai. Ada 2 hal yaitu yang harus dilakukan dan yang harus dihindari. Beberapa yang harus dilakukan yaitu berdoa sebelum memulai, datang lebih awal biar gak telat, dan supaya menghindari adanya bau badan juga karena berkeringat, dan agar lebih siap aja, bersikap yakin dan optimis. Siapkan sertifikat, diploma, dan surat-surat penghargaan yang dimiliki untuk mendukung agar bisa masuk ke perusahaan tersebut. Tunjukkan kemampuan diri Anda, perhatikan dan pahami setiap pertanyaan pewawancara dengan baik, berpakaianlah yang rapi, ketuk pintu sebelum masuki ruangan wawancara. Yang harus dihindari yaitu datang terlambat, kelihatan kesal karena menunggu lama, berpenampilan berlebihan, duduk sebelum dipersilakan, membungkuk, menundukkan kepala, atau membuat kayak body language yang jelek, bertopang dagu, salah satunya melipat tangan di muka dada, merokok, membuka atau memulai percakapan wawancara kerja, memotong pembicaraan pada saat diwawancara, dan melebih-lebihkan diri. Oke, selanjutnya poin ke-6 yaitu pertanyaan yang diajukan pada saat wawancara. Pertanyaan yang biasa diajukan yaitu yang pertama, menceritakan tentang diri kamu. Ceritakan riwayat pekerjaan dari pertama kali sampai dengan sekarang. Jawablah dengan singkat dan jelas, jadi biar nggak bingung. Yang kedua, mengapa kamu melamar di perusahaan ini? Jawablah dengan tenang bahwa kamu ingin cari tantangan baru dan kesempatan karir yang lebih besar. Yang ketiga, pengalaman apa yang kamu miliki dalam bidang tersebut? Jawab dengan ceritakan terus terang bahwa kamu mempunyai keinginan untuk belajar mendalami pekerjaan yang dituju. Yang keempat, apa yang kamu ketahui tentang perusahaan ini? Jawabnya, sebelum diwawancara, kita harus terlebih dahulu mencari informasi terhadap perusahaan yang akan dituju. Yang kelima, apakah kamu dapat bekerja sama dengan tim? Jawab, ya, saya dapat bekerja secara tim, teamwork yang solid, sangat penting dalam mencapai tujuan perusahaan. Yang keenam, apa prinsip kamu dalam pekerjaan? Memilih pekerjaan yang sesuai kemampuan saya dan akan bekerja keras sebaik mungkin untuk mencapai tujuan.
Yang ketujuh, apa motivasi kamu untuk melakukan pekerjaan sebaik mungkin? Prestasi, tantangan, dan penghargaan. Yang kedelapan, apakah kamu bersedia menempatkan kepentingan perusahaan di atas kepentingan diri sendiri? Jawab saja, ya, saya bersedia. Terima kasih. Untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Sagita Fitri. Baik, saya selanjutnya akan menjelaskan tentang poin ketujuh. Poin ketujuh yaitu hal yang harus dimiliki oleh pewawancara. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang wawancara atau interview. Wawancara atau interview adalah teknik pengumpulan data yang dilaksanakan dengan cara dialog baik secara langsung maupun melalui saluran media antara pewawancara dengan yang diwawancarai sebagai sumber data. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Adapun sikap pewawancara, yaitu pertama, netral. Netral yang berarti pewawancara tidak berkomentar untuk tidak setuju terhadap informasi yang diutarakan oleh responden. Yang kedua, ramah, yang berarti pewawancara menciptakan suasana yang mampu menarik minat si responden. Yang ketiga, adil, yang berarti pewawancara harus bisa memperlakukan semua responden dengan sama. Dan yang keempat, luwes, yang berarti pewawancara harus dapat menghindari ketegangan, jangan sampai responden sedang dihakimi atau diuji. Selanjutnya saya akan menjelaskan poin yang ke-8, yaitu tentang kelebihan dan kekurangan wawancara kerja. Saya akan menjelaskan kelebihan wawancara kerja terlebih dahulu, yaitu yang pertama, dapat menggali informasi dengan lebih mendalam dan berkualitas. Yang kedua, peneliti dapat mengembangkan pertanyaan sesuai dengan situasi terbaru. Yang ketiga, tidak terbatas pada tingkat pendidikan tertentu. Yang keempat, instrumen terbaik untuk mendapatkan data pribadi. Dan yang kelima, peneliti bisa mendapatkan hal-hal khusus yang sering luput dari perhatian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kekurangan dari wawancara. Kekurangannya yaitu yang pertama, membutuhkan banyak waktu dan tenaga baik dari peneliti maupun responden. Yang kedua, keberhasilan proses wawancara tergantung dari kepandaian peneliti dalam menggali informasi yang diperlukan. Yang ketiga, interpretasi peneliti bisa terpengaruh oleh responden sehingga tidak objektif. Yang keempat, ketika wawancara, responden harus mampu bicara dengan jelas dan benar. Yang kelima, kecukupan data yang diperoleh sangat tergantung pada kesediaan responden untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Dan yang terakhir, untuk objek yang luas diperlukan pewawancara yang banyak jumlahnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan poin yang ke-9, yaitu mengucapkan terima kasih. Berikanlah ucapan terima kasih kepada para pewawancara, meskipun kemungkinan jika diterima bekerja di perusahaan tersebut kecil. Tulislah surat ucapan terima kasih sederhana, singkat, dan jelas. Hal ini diperlukan untuk menunjukkan penghargaan atas waktu yang telah disediakan untuk wawancara. Terima kasih, demikian presentasi yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih teman-teman semua yang telah memaparkan presentasinya tadi, bagaimana kita sebagai seorang pelamar pekerja mencari pekerjaan yang baik dan cocok buat kita, dan bagaimana juga sebuah perusahaan mencari karyawan yang tepat dan pas untuk menduduki jabatan tertentu. Kita lihat dari sudut pandang sebuah perusahaan, tentunya untuk mencari pekerja yang baik, mencari pekerja yang sesuai dengan yang diinginkan, ada langkah-langkah yang harus ditempuh. Di antaranya adalah mengestimasi dulu berapa kebutuhannya, terus apa job yang dibutuhkan untuk calon karyawan tadi. Setelah itu membuat pengumuman, bisa di media sosial, bisa di media massa, bisa banyak hal lah bisa dilakukan. Nah, setelah itu informasi itu diberikan di umum, maka akan datang CV atau lamaran-lamaran pekerjaan. Nah, disitulah akan menseleksi dulu di awal data-data dari pelamar yang datang ke situ. Tentunya udah bisa mengenal duluan siapa calon pekerja kita. Maka berikutnya tuh ada tes-tes yang harus dilakukan, juga ada tes interview juga. Nah, ini akan menentukan pas enggaknya calon pelamar ini menjadi karyawan kita. Kita juga bisa melihat dari sudut pandang pelamar, dia juga mempersiapkan diri, bagaimana dia mempunyai pengalaman kerja, sertifikasi, CV, dan mungkin juga kelulusan dari pendidikannya, dan banyak hal yang harus disiapkan. Nah, ketika
dua-duanya ini saling membutuhkan, bertemu, ya, itu menjadi kecocokan. Contoh yang perusahaan ini membutuhkan karyawan yang baik dan pelamar yang membutuhkan pekerjaan yang baik, maka akan ketemu dalam satu titik di mana harus bisa memberikan yang terbaik juga, yaitu melalui perekrutan yang baik dan pelamar yang baik. Dua-duanya seperti saling membutuhkan, yang kita kenal dengan simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Nah, jika ini bisa dilakukan dengan baik semuanya, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang terbaik juga. Selamat mencoba. Bagi perusahaan juga berusaha mencari yang terbaik. Sebagai pelamar kerja menyediakan pekerjaan yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ahya, Eka, Gita, dan Bang Yudiman atas penjelasannya. Demikianlah presentasi dari kami kelompok 5. Mari kita ucapkan puji syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Mari kita tutup kegiatan ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.